Sekarang gue Ramadan kadang pulang telat, kadang nggak pulang, kadang sahur di jalan, kayak rutinitasnya tuh beda gitu. Maksudnya bacaan sholat itu kayak bacaan Al-Quran juz berapa gitu, sampai juznya tamat gitu. Sampai juznya tamat, sampai Al-Qurannya, apa sih namanya? Tuh gue aja lupa sekarang. Sampai Al-Qurannya hatam, maksud gue gitu. Nah pertanyaannya kan kenapa kita nggak bener-bener ada gitu di bulan Ramadan? Kayak otomatis aja gitu, jadi day to day di bulan Ramadan kayak nggak kerasa. Kayak kenangannya tuh kurang wah gitu. Kayak nggak ada yang bisa diceritain gitu ke orang lain. Karena cucunya banyak ya, itu ngumpul di rumah kakek gua, terus kita berangkat nyari baju lebaran bareng-bareng. Kelahiran 19, langsung keluar dinosaurus, T-Rex. Rasanya capek banget. Rasanya buat apa sih gua hidup kayak gini? Pernah nggak sih lo ada posisi kayak gitu? Halo semuanya, nama gue Canavan. Gue seorang pegawai kantoran dan seorang penjaga kontrakan. Ada yang nonton Menstrea di sini? Nah, abis nonton Mensrea kemarin tuh gue jadi mikirin masalah utama kaum menengah di Indonesia yang nggak dimiliki sama kaum elit atau orang-orang kaya dan orang-orang menengah ke bawah. Itu punya rumah. Gue ngerti, ada beberapa teman gue, ya mungkin kalian juga ada lah ya, teman-teman atau bahkan kalian sendiri ngalamin buat beli rumah itu cicilannya bisa sampai 1 kali atau lebih dari gaji kalian yang kalian punya. Tapi tetap kita beli rumah dan kita terpaksa untuk bekerja. Untuk apa? Untuk melunasi tagihan rumah tersebut. Nah, di bulan Ramadan ini, gue pengen momen-momen kayak gitu tuh nggak terlalu kita pusingin dulu. Kita fokus ke ibadah. Supaya setelah Ramadan udah selesai, kita bisa refresh lagi, kita makin semangat buat nyelesain tekanan ekonomi tersebut. Jadi ada pekerjaan yang memang membutuhkan timeline tertentu dan harus kita achieve di waktu tertentu. Gue pernah ada di suatu proyek, karena gue seorang proyek manager, di mana proyek itu memang timeline-nya sangat mepet. Di situ gue sampai lembur, nggak bisa tidur, nggak pulang-pulang ke rumah. Bahkan pulang ke rumah itu jam 3 pagi, jam 6 pagi gue harus udah berangkat lagi ke site. Rasanya capek banget, rasanya buat apa sih gue hidup kayak gini? Pernah gak sih lo ada posisi kayak gitu? Dengan keluarga aja susah gitu, sebatas main sama anak gue. Kalau gue udah pulang, anak gue udah pada tidur. Kalau gue berangkat pagi, anak gue belum pada bangun. Jadi gak ketemu gitu sama anak. Gak ada momen buat keluarga. Gue ngerti sih rasanya sebagai orang tua. Ya apalagi gue jatuhnya orang tua, bukan muda juga ya, udah tua juga, milenial bos. Kalau di TikTok tuh kelahiran 19, langsung keluar dinosaurus, T-Rex. Kadang sedih sih. Gue kerja buat mereka, tapi di satu sisi gue nggak bisa ada buat mereka. Siapa sih orang tua yang nggak mau dekat sama anaknya? Siapa sih orang tua yang nggak pengen main sama anaknya? Bisa ngambil momen. Karena kan usia itu nggak bakal balik lagi jadi kecil ya. Anak-anak yang tadi umurnya 3 nggak bakal balik 3 lagi di tahun depan. Pasti bakal nambah. Gue sebagai ayah, gue pengen ada di momen itu. Dan gue pengen adain itu di momen lebaran juga. Kerja kantoran, nyari duit, itu kan semua namanya tanggung jawab. Lu pernah gak sih ngerasa tanggung jawab itu tuh kayak bikin momen lebarannya jadi gak sederhana lagi? Kenangannya tuh jadi kayak kurang gitu di Ramadan. Padahal zaman dulu kita kenangan Ramadan tuh banyak banget. Gue contohnya, waktu kecil tuh gue sebelum masuk bulan Ramadan pas bulan Ramadan dan pengen masuk Idul Fitri, gue tuh biasanya sama kakek gue karena cucunya banyak ya, itu ngumpul di rumah kakek gue, terus kita berangkat nyari baju lebaran bareng-bareng. Seru banget kan? Zaman sekarang emang masih ada yang kayak begitu. Zaman sekarang tuh kita ngejalanin Ramadan kayak otomatis gitu. Ya, lu pas Ramadan masuk ya lu harus puasa, lu harus sahur, lu bangun tetap jam segitu, lu harus berangkat kerja jam segitu, lu pulang jam segitu. Kayak otomatis aja gitu. Jadi day to day di bulan Ramadan kayak nggak kerasa. Kayak kenangannya tuh kurang wah gitu.
Kayak nggak ada yang bisa diceritain gitu ke orang lain. Nah, gue tuh pengen bener-bener hadir gitu, bener-bener ngejalanin prosesnya Ramadan. Dari mulai pertama kali sahur tuh gue pengen sahur bareng keluarga. Gue pengen makan di meja makan bareng anak gue, bareng istri gue. Jadi ada di rumah gitu. Bisa ceritain seharian gue ngapain aja sih, terus besok gue mau ngapain. Jadi momennya tuh terekam di kepala kita dan gak bisa hilang gitu. Karena buat gue, hidup itu selain buat mencari target, gue juga pengen membuat, kenangan yang manis lah. Buat gue sendiri maupun buat orang-orang yang gue sayang. Nah, pertanyaannya kan kenapa kita nggak bener-bener ada gitu di bulan Ramadan? Kayak otomatis aja udah ngelakuin rutinitas, nggak ada momen-momen yang terakhir di bulan Ramadan lagi. Kayak ya sekelebat aja gitu, lewat, ya besok juga puasa lagi, besok juga taraweh lagi, kalau sempat taraweh ya, kalau nggak sempat, terus besok juga sahur lagi, kayak nggak ada momen yang bisa gue ceritain ke anak gue gitu. Makanya gue nggak mau lagi ngebandingin Ramadan gue dengan Ramadan yang lalu. Tapi sebisa mungkin gue pengen cari makna baru nih. Buat ngejalanin Ramadan dengan rutinitas gue saat ini, itu tuh yang gue mau apa enggak sih? Sebenarnya bisa ngebikin kenangan yang nggak bisa gue lupain apa enggak sih? Nah, gue tuh pengen bener-bener hadir gitu, bener-bener ada buat Ramadan gitu. Kalau bisa itikaf gue di masjid. Dulu gue itu anak pesantren. Biar gini-gini gue mantan anak pesantren. Banyak yang gak percaya sih gue anak pesantren, tapi sebenarnya gue anak pesantren. Ada foto yang nanti gue tunjukin. Gue pesantren dari 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Dulu masih hitungan 1, 2, 3 gitu ya, bukan kelas 7, kelas 8. Gue kadang bingung tuh kalau anak nyebut gue kelas 8, kelas berapa SMP ya gitu gue. Nah dulu tuh dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, momen setiap Ramadan itu ada gitu. Di pesantren gue bener-bener ada tarawehnya, full tuh satu Al-Quran tuh dalam Ramadan abis. Terus di kelas 3 SMA gue ada qiyamul lail, kayak sholat malamnya gitu, lu bangun jam 2 malam terus lu sholat. Terus ada imamnya juga, ngikutin baca Al-Qurannya. Maksudnya bacaan sholat itu kayak bacaan Al-Quran juz berapa gitu, sampai juznya tamat gitu. Sampai Al-Qurannya apa sih namanya? Tuh gue aja lupa sekarang. Sampai Al-Qurannya hatam, maksud gue gitu. Nah, jadi ada cerita yang bisa gue share ke orang-orang gitu. Sekarang gue Ramadan kadang pulang telat, kadang nggak pulang, kadang sahur di jalan. Kayak rutinitasnya tuh beda gitu. Nah, makanya gue pengen ngajak kalian buat sama-sama yuk kita ngumpul bareng, kita berbagi cerita, kita inget-inget lagi atau ngukir momen yang gak bisa kita lupain gitu. Minimal bareng pasangan atau bareng orang yang kalian sayang lah. Mau bawa bapak, mau bawa ibu, kalau masih ada, bikin mereka juga gak bisa ngelupain sih momen Lebaran bareng kalian. Oke, jangan lupa daftar. Udah itu aja dari gue. Sampai jumpa di momen Lebaran bareng orang-orang yang kalian sayang.